Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifan Maulana. NIM saya 22821338086. Saya di sini akan menjelaskan video tugas SPI yang bertema yaitu sumber pendapatan negara pada Rasulullah. Langsung saja ke materi. Rasulullah adalah pemimpin pertama yang memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7. Kepemimpinan Rasulullah SAW pasca hijrah ke Madinah menjadi titik awal terbangunnya fondasi ekonomi pemerintah. Meskipun konsepnya relatif sederhana, tetapi beliau telah menunjukkan prinsip-prinsip yang berdasarkan bagi pengeluaran ekonomi publik yang masih relevan hingga saat ini. Semua hasil pengimpunan kekayaan negara dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan negara. Pengumpulan dana tersebut berpusat di Baitul Mal yang pada masa Nabi Muhammad SAW terletak di Masjid Nabawi. Pada masa Rasulullah SAW ini, Baitul Mal lebih mempunyai pengertian sebagai pihak al-jihad yang menanggapi setiap harta benda kaum muslimin, baik berupa pendapatan maupun pada masa itu yaitu pendapatan maupun pengeluaran. Masukan utama fiskal negara pada masa periode Madinah adalah zakat. Zakat pada masa itu mempunyai posisi seperti pajak di zaman sekarang. Zakat dikumpulkan dalam bentuk uang tunai yang diambil dari hasil peternakan dan hasil penelitian. Hukum membayar tidak berdasarkan kesukarelaan, namun kewajiban. Bahkan yang menolak membayar diperangi, seperti yang terjadi pada masa Khalifah Abu Bakar Rasyidin. Namun, zakat bukan satu-satunya sumber pemasukan negara. Ada beberapa sumber lain yang didapatkan oleh kaum muslimin untuk mengisi kas negara sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ghanimah. Ghanimah, apa itu ghanimah? Ghanimah adalah harta rampasan perang yang didapatkan oleh Islam saat memenangkan sebuah pertempuran. Dalam surat An-Anfal, pembagian ghanimah yakni 1/5 untuk Allah dan Rasulnya, dan 4/5 untuk tentara yang ikut berperang. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya adalah untuk kesejahteraan umum. 2. Jizyah. Apa itu jizyah? Jizyah merupakan pajak yang dikenakan untuk ahlul kitab atau non-muslim yang hidup di negara muslim. Jizyah dikenakan sebagai pengganti layanan sosial, ekonomi, dan jaminan perlindungan keamanan juga. Sebagai kontribusi ahlul kitab tersebut, fiskal negara mengingat mereka tidak dikenai kewajiban zakat dan wajib militer. Besaran jizyah adalah 1 dinar per tahun untuk laki-laki dewasa. Adapun perempuan, pendeta, pengemis tidak dikenakan jizyah. Dan yang ketiga yaitu ada kharaj. Apa itu kharaj? Kharaj adalah pajak tanah yang dikenakan pada non-muslim yang berhasil ditaklukkan non-muslim. Tetap dipersilakan mengelola tanah tersebut dengan memberi kontribusi kepada negara penentuan berdasarkan tingkat produksi tanah atau berdasarkan pada 3 hal, yaitu karakteristiknya atau tingkat kesuburan tanah, dan jenis tanaman dan jenis irigasi. Dan yang keempat yaitu ada usyur. Apa itu usyur?
usyur adalah tarif bea cukai yang dikenakan kepada barang impor dari luar negara Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW telah terjadi ekspor impor barang perdagangan. Dan yang kelima yaitu ada amwal fadilah. Apa itu amwal fadilah? Harta orang muslim yang tidak mempunyai ahli waris atau orang murtad yang meninggalkan hartanya begitu saja berhak menjadi milik negara. Dan selanjutnya ada wakaf. Wakaf itu pemberian dari seorang muslim kepada negara untuk dimanfaatkan hasilnya dengan pokoknya yang tidak berkurang. Lanjut, yang ketujuh yaitu homs, pajak profesional yang diambil dari barang temuan dan barang tambang, besarnya sebanyak 20%. Praktik ekonomi pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin menunjukkan adanya peranan pasar yang besar. Rasulullah sangat menghargai harga yang dibentuk oleh pasar sebagai harga yang adil. Penerimaan zakat dan homs dihitung secara profesional yang dalam persentase dan bukan ditentukan nilai nominalnya. Sistem zakat perniagaan tidak akan mempengaruhi harta dan jumlah penawaran karena zakat dihitung dari hasil usaha. Salah satu penyebab terjadinya peredaran uang terlalu tinggi adalah terjadinya defisit anggaran yang ditutup dengan pinjaman. Pada awal pemerintah Islam, defisit anggaran jarang terjadi dan sistem pengolahan moneter diserahkan kepada Baitulmal. Setiap harta yang menjadi hak kaum muslimin sementara pemiliknya tidak jelas, maka harta tersebut merupakan hak Baitulmal. Apabila harta itu telah diambil, maka pengembalian tersebut harta tadi telah menjadi hak Baitulmal, baik harta itu dimasukkan ke dalam kasnya ataupun tidak. Di dalam pengelolaan moneter awal pemerintah Islam tersebut, dana dialokasikan untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan kesejahteraan. Berikut itulah materi yang dapat saya jelaskan dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kesalahan kata atau kurang jelas dalam memperjelaskan videonya. Saya Muhammad Irfan Maulana. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada salah kata atau salah dalam membuat videonya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.